sudah disampaikan. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Pietro, kawan-kawan. Pasal yang dituduhkan itu adalah pencemaran nama baik atau fitnah, bukan lagi mengenai tuduhan ijazah palsu, karena baik terlapor maupun pelapor maupun pihak penegak hukum tidak bisa membuktikan kenapa Jokowi nggak datang. Itu poin yang pertama. Ya, kemudian dirubahlah ini menjadi pencemaran nama baik atau fitnah. Contoh dihubungkan dengan pasal 27 Undang-Undang ITE lengkap. Artinya dalam konteks hukum pidana berkas sudah terpenuhi, bahasanya P21. Ini siap dilimpahkan ke pengadilan. Gitu Pak Abdul, bukan mengenai dia mantan presiden atau presiden, bukan seperti itu. Kau bicara hukum, kalau nggak lengkap agak repot juga. Nah, saya masuk kepada prosedural atau teknis. Itu benar, boleh. Dalam hukum, penegak hukum itu boleh melakukan penahanan ataupun tidak menahan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, apakah dia membahayakan teroris maupun bisa memberikan tindakan-tindakan yang bisa mengancam instabilitas negara atau stabilitas negara. Itu poinnya. Kenapa dia harus misalkan tidak ditangkap atau dipenjara atau diselkan? Ya pertimbangannya juga banyak. Pertama, dia kooperatif. Kemudian yang kedua, tidak ada indikasi makar di situ, ya. Terus yang ketiga, mereka ini selalu terbuka kepada penegak hukum, ya. Kalau yang pertama ada misalkan jam lapor atau misalkan sekali 2 hari, 3 hari, seminggu, itu tidak masalah. Semua unsur itu terpenuhi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dalam konteks hukum pidana dengan cara-cara seperti itu dibenarkan? Benar. Saya anggap polisi benar, ya. Dengan segala macam, mau telanjang, mau punya penyakit, segala macam, itu hak namanya, ya. Tetapi ketika 3 syarat tadi sudah terpenuhi, bagi saya sih agak keberatan dengan cara-cara seperti itu. Karena apa? Saya tidak mau ke persoalan yang sifatnya mengundang air mata, teknis, dan apa-apa. Permasalahan saya adalah di sini, ketika berkas saudara sudah lengkap atau P21, mari kita bicara ke jenjang hukum. Artinya open play kita di situ. Ya, karena tuduhan ini kan 431, kemudian 431, 4 ini yang menyebabkan terpenuhi syarat hukum tadi. Kalau misalkan seperti kemarin in absentia, bagi saya ini konyol. Dan ini harus dihentikan demi hukum atau diponori. Seperti kata Arif, masuk juga. Karena apa? Bisa mengancam stabilitas. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi saya nggak mau bicara kemana-mana. Ya, bukan karena Jokowi mantan presiden, bukan karena Jokowi A, B, dan C, enggak. Kalau saudara bermain di area hukum, saya juga bermain di area hukum. Terakhir saya mau mengatakan begini, hukum itu tidak hanya textbook, ya. Artinya hukum juga harus melihat keadilan dan kebenaran atau nurani dalam melakukan tinjauan, kemudian dalam melakukan atau mengeluarkan vonis nantinya. Itu yang mau saya sampaikan di forum yang terhormat ini. Silakan kawan. Ya, terima kasih Bang Darman. Silakan Bang Abdul disampaikan apa jawaban Anda atau pendapat Anda terkait pandangan dari Bang Darman. Silakan Bang Abdul, sampaikan Bang. Saya ada sepaham dengan kepolisian, ya, kita sama, ya, bagaimana SOP mereka untuk penjemputan. Nah, kita awali dari awal dulu, ya. Kenapa ini si Suryo menjadi syarat untuk pemanggilan yang penuh, ya kan? Karena dia sudah mengklaim lewat apa? Lewat ruang terbuka. Dan masyarakat tahu menuduh dalam ruang terbuka. Nah, ini kan sudah melanggar hukum, Pak. Ya, mau disebut pencemaran nama baik, mau fitnah segala macam, itu masuk dalam wilayah itu. Nah, ketika itu disidik oleh kepolisian dan itu dibenarkan dalam laporan pelapor daripada tim Jokowi, ya masuk dong.
melanggar hukum, ya panggil. Nah, itu sudah masuk ke SP21. Ya sudah, ini kan ranahnya sudah aman dalam hukum. Nah, ketika ada SP21 itu wajib dong kepolisian. Karena yang pelapor itu lewat kepolisian, ditanggapi, ya tangkap, jemput, atau dirumahkan. Kan tidak salah. Oke, kita sudah setuju. Nah, ini kan proses mempercepat. Kalau tidak dijemput, kapan Pak peradilan itu menyatakan dalam eksekusi yang benar atau tidak? Kan itu tidak masalah. Tidak ada masalah. Yang jelas ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si Suryo itu dalam hal kontennya. Di ruang publik dia mengatakan bahwa dia sudah menyatakan dia bukan hakim, bukan di persidangan, menyatakan di depan umum bahwa itu adalah palsu. Nah, ketika dia dipanggil, harusnya dia berteriak berterima kasih. Buktikan, kan ini kan sudah aman. Kita simpel loh, kita hukum itu simpel. Kalau saya bicara hukum simpel saja, nggak ada yang disalahkan. Ini sudah benar. Nah, yang sekarang yang salah Suryo itu penakut, mewek. Buktikan. Saya pengen tahu nanti pembuktian dia kalau secara. Kok penakut apanya? Orang udah di penjara, penakut gimana? Ya sebentar. Jadi penakutnya apa? Tunjukkan nanti dia berterima kasih di ruang publik. Jangan konten yang mengatakan palsu. Mungkin kan pas dia ke polisian. Terima kasih. Itu dong. Saya akan buktikan kelihan saya. Terima kasih Bang Abdul. Tadi Bang Abdul mengatakan ya bahwa apa yang disampaikan Roy Suryo itu disampaikan di ruang terbuka, yaitu menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Betul. Bahkan Roy Suryo CS itu melaporkan ijazah Pak Jokowi itu di Polda Metro Jaya ya. Dan sampai hari ini itu belum ada proses sidang, belum ada proses pembuktian di pengadilan ya Bang ya. Tetapi ada laporan dari Pak Jokowi ini justru yang mendapatkan respon dari kepolisian. Ya, silakan Bang Dharma. Tadi pandangan Bang Abdul seperti ini. Silakan Bang Dharma. Jadi sampaikan pandangan Anda. Iya, terima kasih Ki Aldo. Jadi saya pikir ini juga salah kaprah. Artinya polisi memandang kasus ijazah palsu kemudian dibelokkan kepada pencemaran atau fitnah itu, bagi saya itu udah salah apa ya? Salah kaprah. Ya, karena apa? Tuntutan pertama itu tidak dipenuhi, tetapi ketika mengacu pada pasal pencemaran nama baik dan undang-undang ITE dan sebagainya itu dipenuhi. Sementara terlapor menjadi pelapor, bagi saya itu juga kekeliruan dalam hukum. Ya, saya tidak tahu, makanya saya kalau berbicara hukum pidana yang baru ini, bagi saya itu sebenarnya lebih menguntungkan orang yang melakukan tidak pidana, baik itu berat, sedang ataupun ringan. Karena apa? Karena memang dia dirangkum lebih manusiawi. Ini yang bagi saya sama sekali ketika kita berhadapan dengan pihak penguasa, pengusaha, maupun orang yang dekat dengan kekuasaan, hukum itu menjadi bias. Sekarang bagaimana kita meneruskan pasal 431, 441 dan seterusnya itu kalau misalkan ini bisa dibelokkan? Nggak bisa seperti itu dong. Ya, kalau memang itu sudah lengkap, oke. Saya pikir 3-4 hari atau 7 hari naikkan aja dengan catatan Joko Widodo selaku pelapor itu harus hadir juga. Nah, yang paling berat menurut saya adalah ketika polisi nanti misalkan tidak bisa membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan secara prosedural itu tidak memenuhi syarat hukum pidana. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, 3 unsur itu sudah dipenuhi kok. Saya salah nggak kalau menduga ini pesanan? Atau saya keliru nggak kalau saya menangkap ini adalah instrumen politik? Ada unsur ke situ. Mereka bukan teroris. Dan mereka bukan pelanggar hukum berat. Hanya karena kita mencemarkan nama Joko Widodo dengan konten di media sosial, kemudian kita menganggap itu sebagai sebuah kesalahan. Oke, nggak masalah. Kita bagi 2 masalah itu. Tapi pertanyaan saya, kenapa harus selama ini? Ya sudah berbulan-bulan, anggap saja 1 tahun. Itu yang saya permasalahkan. Nah, penegak hukum dalam hal ini polisi juga lebih mencermati pasal 431 ini. Kira-kira sudah memenuhi syarat nggak? Ya, karena bagi saya ketika seseorang itu dianiaya secara hukum dengan menggunakan pasal dan kewenangan penyidik,
bagi saya itu juga harus dipertimbangkan oleh Kejaksaan Agung. Bila perlu Kejaksaan Agung langsung melakukan intervensi. Ya, nggak ada artinya kasus ini sebenarnya. Kenapa? Nanti jelas-jelas pihak kepolisian mengatakan dengan alasan Jokowi A, B, dan C nggak terpenuhi, Pak. Ini yang menurut saya, bagi saya adalah pesanan. Dan mungkin siapa yang tidak kenal dengan Joko Widodo? Kalau kita balik kepada kasusnya Egy Sujana, juga dia melakukan intervensi kepada Kepolisian Republik Indonesia. Ini yang saya maksudkan. Kalau kita berbicara prosedural, ya kita masih berbagi dua ini. Tapi kalau kita bicara kenyataan di lapangan, kemudian bagaimana kuatnya koneksi antara Joko Widodo dengan kepolisian, saya pikir ini bisa berat sebelah ya, gitu Giago. Ya, terima kasih Bang Dharma ya. Ini pandangan dari Pak Ugroseno bahwa peraturan Kejaksaan Agung nomor 1 tahun 2026 bahwa semua proses hukum dari kepolisian ya, apakah dari itu Polda Metro Jaya, itu seharusnya P21 itu yang menentukan itu adalah Kejaksaan Negeri, bukan Kejaksaan Tinggi. Tetapi oleh Polda Metro Jaya, kasus Roy Suryo ini langsung dibypass ke Kejaksaan Tinggi. Ini kan sudah proses banding, Bang. Ini kan baru proses peradilan pertama ya, artinya harus di Kejaksaan Negeri dulu. Nah, apakah Kejaksaan Negeri itu sudah menentukan kalau kasus Roy Suryo ini P21? Sampai hari ini menurut Pak Ugroseno itu masih debatable ya, masih belum tahu kita tuh sampai hari ini. Nah, kalau tiba-tiba Roy Suryo itu ditahan ya, artinya apakah betul itu Kejaksaan Negeri itu sudah P21, menyatakan P21, artinya sudah lengkap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Ini pandangan Pak Ugroseno, mantan Wakapolri ya Bang, yang kemarin saya ikuti wawancaranya, seperti itu. Ya, silakan Bang Abdon atau Bang Dharma dulu yang menanggapi. Iya, Silakan. saya sedikit terakhir ya, begini. Kalau ada memang sifat seperti itu, berarti berkas itu belum lengkap. Iya dong. Wewenang itu kan diambil alih, makanya dugaan saya Kejaksaan Agung harus melakukan intervensi hukum, ya. Dan mungkin kepala penyidiknya di Polda Metro Jaya juga harus diberhentikan sementara, karena dia sudah melanggar hukum. Kalau memang prosedurnya seperti itu, yang namanya debatable itu, wewenang Kejaksaan Negeri diambil oleh Kejaksaan Tinggi, itu udah repot. Ini yang saya pikir merupakan kesalahan prosedural. Kalau pihak kepolisian mau menerima ini, ya satu kata, hentikan kasus itu oleh Kejaksaan Agung melalui deponer yang selesai. Ya, gitu kira-kira. Silakan, Bos. Ini Bang Abedon, kalau saya Silakan. Jangan Bang Arif. Mohon selain Bang Dharma sama Bang Abdon jangan komentar dulu ya. Nanti saya beri waktu sendiri ya. Ini biar rekamannya nanti bagus. Karena ini kita rekam Bang. Ya, Bang Abdon silakan Bang, tanggapannya Bang. Ya, makasih. Jadi kan kita jelas terang benderang pasal yang dibuatkan seperti Anda katakan tadi itu pasal 433 ya, 433 pencemaran ya. Nah, dia sudah mencemarkan ini ya, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pasal tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan. Benar nggak itu si ijazah ini Suryo itu menyiarkan, maka sudah masuk. Nah, pelaporan itu masuk dan memenuhi syarat untuk di P21-kan. Terus kita mau apa? Ini kan sudah pasal nih. Nah, agar tidak menjadi pidana bagi Suryo itu ada pembelaan diri. Pembuktiannya nanti di persidangan. Bahwa dia membela diri apa yang dikatakan, yang dipublikasi lewat tulisan. Yang membuktikan di persidangan, sementara prosedurnya aja salah, masih debatable. Gimana sih? Ini kan masuk ke P21 Pak, ada tingkatannya. Nanti kan kita di persidangan. Ini bukan salah. Ngerti. Kita bicara prosedurnya Pak. Ya, prosedurnya itu ada di pasal 433. Cukup. Dia itu ada pencemaran secara tulisan, menyiarkan gambar. Proses penangkapan atau penetapan itu, berkas itu P21 itu kan berkas sudah lengkap untuk dilimpahkan kepada pengadilan. Itu loh. Ya, saya luruskan dikit ya, Bang, biar diskusinya lebih kontekstual ya.
artinya tidak menyimpang dari ranah hukum. Ya, bahwa objek hukumnya itu belum dibuktikan. Objek hukumnya itu adalah ijazah Pak Jokowi yang dilaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Itu kan belum ada proses peradilannya, belum disidangkan bahasanya. Iya. Jadi objek hukumnya itu belum, Bang. Jadi kalau tiba-tiba kepolisian itu menggunakan pasal 433 dan 434 yaitu tentang pencemaran nama baik dan fitnah, itu kan belum bisa dipakai pasal itu karena objek hukumnya yaitu laporan Roy Suryo dan kawan-kawan terkait keabsahan ijazah Pak Jokowi itu kan belum pernah dinaikkan oleh Polda Metro Jaya baik ke kejaksaan maupun ke pengadilan. Artinya belum ada proses peradilan ya, Bang. Silakan Bang Abdul terima kasih ya. Bang. Ya. Jadi ini kan tidak pidana pencemaran, ini poin dulu ya, bahwa di kepolisian itu ada, masuk laporannya, dan buktinya ada pasalnya, oke, selesai. Nah, ini masuk ke P21 nya, diterima, oke, sudah diterima. Nah, kenapa diterima? Agar bisa diproses ke persidangan. Kan ini kan cepat nih. Di persidangan itulah dibuktikan. Ya kepolisian tidak bisa membuktikan itu. Hanya ada pencemaran, tuduhan bahwa ijazah seseorang itu palsu dengan cara menyiarkan, tertulis atau menggambarkan. Ya, itu kan sudah masuk dalam nilai pasal 433 sampai pasal 434. Lalu ini kan terjadi fitnah masuk juga. Ya, pencemaran masuk. Nah, ini kan sudah masuk dan pelapor itu daripada kuasa hukum Jokowi itu sudah benar. Itu apa yang kita protes, Pak? Apa keberatan kita? Kalau kita keberatan dengan kepolisian, berarti kepolisian SOP-nya sudah benar kok. Ya Pak, ya Bapak tadi itu yang Pak Berkah tadi mengatakan sama. Nah, yang saya maksud ini nggak ada lagi, ini hanya meminta. Kalau saya biar tidak terlalu lama ini hukum, mudah-mudahan minggu depan pembuktiannya Suryo. Kalau nggak ditahan tuh Suryo juga dijemput, ngeles lagi tuh. Iya, saya jelaskan lagi ya, Bang Abdul, biar nggak bias nanti ya. Ini pandangan Hotman Paris. Hotman Paris mengatakan bahwa seharusnya penahanan Roy Suryo ini cukup penahanan rumah atau penahanan kota ya. Sebab kalau sampai menahan secara fisik ini kan pelanggaran hak asasi manusia, maka objek hukum itu belum dibuktikan, Bang. Objek hukumnya adalah ijazah Pak Jokowi ini kan belum dibuktikan. Ya, seperti itu. Ya, kita ke Bang Dharma dulu. Silakan, Bang Dharma, apa pandangan Bang Dharma? Silakan, Iya, Pak. makanya saya bilang biar tadi, waktunya sudah setengah jam jamnya, Pak. Oke, baik. Makanya saya bilang tadi, yang semua dilakukan oleh penegak hukum melalui kepolisian itu sudah benar. Nah, permasalahannya ada memang hal-hal yang harus dilihat secara berbeda, secara sudut pandang yang berbeda. Mengenai wewenang tadi, kemudian kalau memang itu sudah lengkap, kalau misalkan terjadi kesalahan prosedural, ini karena masalah konteks hukum ini kan semua bisa berbeda pandangan. Itu apakah status P21 itu layak dibawa ke pengadilan atau tidak? Kan begitu. Nah, untuk melihat hal itu, untuk tidak menjatuhkan di bawah para penegak hukum, makanya saya bilang Kejaksaan Agung harus teliti, harus sangat cermat dalam melihat kasus ini. Karena bagi saya secara pribadi, pencemaran nama baik yang diatur oleh KUHP dan Undang-Undang ITE, bagi saya sebenarnya kasus receh. Sorry, bukan apa-apa. Pasal-pasal itu gampang sekali dikenakan kepada orang. Ya, kemudian pertanyaan saya adalah, kalau tadi dasarnya adalah media sosial tanpa melalui proses persidangan dan tekanan kepada polisi melalui mantan penguasa, pertanyaannya adalah, kalau memang nanti semua itu bisa dibuktikan, dipatahkan di pengadilan, kira-kira Joko Widodo mau datang dan mau dipenjara tidak? Ya, misalkan begini, saya bilang, Bang Abdul buta, congean segala macam. Bang Abdul merasa itu adalah fitnah keji, mencemarkan nama baik Abang. Abang meladeni saya, kita ketemu di sana. Ketika nanti saya bisa membuktikan bahwa Bang Abdul memang buta dan congean, kira-kira Bang Abdul dipenjara atau tidak? Ya, tapi kalau sesuai dengan hukum berlaku. Ya, Sesuai hukum berlaku apa? Ya, kalau Anda kan pelapor. Iya, pelapor itu yang diterlaporkan si Suryo. Iya. Kalau misalkan saya bisa mematahkan argumen dari para hakim dan jaksa di situ, kira-kira bagaimana efeknya? Ya efeknya itu ya benar. Kalau memang benar palsu. Kan begitu tuh. Jokowi ditangkap ya? Iya dong. Oke, makasih.
Jadi maksud saya kita kan mempunyai kan ekonomi terbuka ya. Kalau cara siasat kita memberikan pendapat, berbeda pendapat tidak masalah. Tapi fakta pasal-pasal yang sudah diatur itu bukan menjadi tafsir-tafsir lagi, Pak. Itu sudah diatur. Ada 2 di situ, itu pencemaran, juga fitnahan. Nah, ini kan sudah masuk ranah, ada pembuktiannya, ada kontennya, ada ini. Ini nggak masalah, Pak. Yang saya mau adalah bagaimana gercepnya para penegak hukum ini betul udah macam pakar hukum aja. Kita kan diskusi, Pak. Kalau Anda mau di bidang itu ya tanggapi dong. Kan begitu, kenapa Anda menjadi keberatan tuh? Saya setuju dengan cara ini. Kan begitu. Saya sedikit ya, mohon maaf kan kalau supaya dilanjut sama yang lain. Jadi begini ya, saya sependapat dengan pendapat dari Bang Hotman, karena saya pikir ada beberapa unsur yang harus kita lihat untuk menetapkan seorang itu menjadi tersangka kemudian menahannya. Ada hal-hal hukum yang harus dilihat ya, ketika mereka itu bukan merupakan ancaman kepada negara. Saya hanya berpikir ketika persoalan ini saya balik, Joko Widodo statusnya sekarang adalah rakyat sipil. Ya, artinya status mantan kepala negara itu tidak melekat 24 jam penuh kepada dia. Itu yang mau saya katakan, Pak. Karena bagi saya ketika terjadi fitnah di situ, anggapan mereka ya, atau terjadi pencemaran nama baik ya, bro, sudah memang selayaknya para penegak hukum atau penasihat hukum dari Joko Widodo ini melakukan suatu semacam peninjauan atas cara-cara mereka. Bagi saya, Joko Widodo sebenarnya adalah pelaku kejahatan dalam mempermainkan hukum di sini. Karena dia mengintervensi. Saya sangat yakin dia melakukan intervensi terhadap hal ini. Kenapa saya tadi tulis ini adalah politis ya, bro? Pertama, situasi kondisi pemerintahan Prabowo ini dalam keadaan yang kurang baik. Kemudian yang kedua, dia berkepentingan secara politik akan dua biologisnya. Sehingga dia dengan leluasa mempermainkan kekuasaannya atau kedekatannya dengan penegak hukum untuk mempolitisir negara ini menjadi serangan terhadap pemerintah. Sehingga apa yang dia cita-citakan itu bisa memporak-porandakan hukum dan membuat kecelakaan di hukum, seperti kata profesor yang dari UNER itu, terlaksana. Ini saya pikir menjadi pertimbangan bagi semua pihak, termasuk para penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lainnya. Terima kasih, Gago.